Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga ayah bunda dan keluarga dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan saya mengucapkan selamat pada ayah bunda dan orang tua siswa baru. Semoga nanti Ananda bisa belajar dengan lancar di SMPK Bakar Fundi School Miliran dan sampai selesai, sampai tuntas, sampai lulus dari sekolah SMPK Bakar. Ayah bunda, saya Ma'ruf dari guru BK SMPT atau konselor sekolah. Pada kesempatan hari ini ingin menyapa ayah bunda sekalian, ingin sedikit berbagi pengalaman atau sedikit berbagi ilmu pada ayah bunda sekalian. Semoga apa yang kita bahas atau yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ayah bunda, untuk kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang pendampingan anak, khususnya anak remaja. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting, yang urgen sekali bagi kita sebagai orang tua untuk pendampingan terhadap anak-anak kita. Ayah bunda, sebelumnya mungkin ayah bunda sudah pernah mendengar atau melihat, atau kalau saya sering mendengar, bahkan sering juga melihat beberapa permasalahan-permasalahan di anak-anak di Indonesia, anak remaja, yang entah kenapa ya ayah bunda sekalian, untuk di media sosial atau di televisi nasional ini akhir-akhir ini muncul banyak sekali berita-berita tentang permasalahan yang itu menimpa pada remaja-remaja di Indonesia. Misalnya permasalahan yang bersifat kriminal, ada berantem, tawuran, terus kelitih, bahkan pembunuhan pun entah kenapa kok akhir-akhir ini sangat banyak sekali. Entah itu bersifat mutilasi maupun yang lainnya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semuanya ya bunda sekalian, agar pendampingan yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu bisa mengantarkan mereka kepada tumbuhan yang baik, tidak menjadi pribadi yang bermasalah, tetapi justru pribadi yang mampu untuk berprestasi di masa-masa remajanya. Nah, ini ada beberapa cara atau tips ya ayah bunda sekalian yang nanti bisa dicoba di rumah dalam rangka pendampingan terhadap putra-putri kita, khususnya di masa-masa remaja. Yang pertama ayah bunda perlu kita perhatikan bahwa kedekatan kita kepada anak itu suatu hal yang sangat penting sekali bagi perkembangan mereka. Jadi bagaimana orang tua itu punya kedekatan terhadap anak, itu akan menjadi modal sehingga nanti anak itu berkembang dengan bagus, dengan baik seperti itu. Nah, dengan dinamika yang kita hadapi ya setiap orang tua, misalnya ada orang tua yang sangat sibuk sekali, ayah bekerja, terus bunda juga bekerja, berangkat pagi, pulang sore, terus malamnya sudah capek sekali. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita tetap bisa mendampingi putra-putri kita dalam masa-masa perkembangan mereka. Kedekatan ini ayah bunda adalah kedekatan tidak hanya fisik saja, tapi memang kedekatan ya secara fisik maupun secara emosi. Ustadz, apakah ada orang tua yang dekat fisik tapi tidak dekat emosi seperti itu? Oh, banyak sekali, karena memang banyak remaja-remaja kita yang merasa tidak dekat secara emosi, walaupun orang tuanya masih lengkap, terus ada di rumah juga. Nah, ini menandakan suatu hal yang belum lengkap sehingga perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, ayah bunda, kedekatan ini kalau bagi remaja itu sangat diperlukan, karena memang remaja itu masa perkembangan yang berbeda saat masa-masa SD.
di mana remaja itu memang membutuhkan teman untuk curhat, untuk diskusi. Nah, di antaranya adalah peran kita sebagai orang tua, bagaimana kita mampu membangun komunikasi yang bagus terhadap remaja. Nah, ini menjadi cara yang kedua, yaitu membangun komunikasi yang efektif kepada anak-anak kita. Dan tentu kita sesuaikan ayah bunda terhadap perkembangan masa-masa perkembangan anak-anak. Misalnya cara kita berkomunikasi dengan anak SD, anak kita yang baru SD, tentu itu berbeda dengan komunikasi dengan anak kita yang SMP atau SMA. Nah, ini menjadi perhatian, dan terkadang atau sering di antara kita, orang tua kita itu perlakuan terhadap anak kita yang SD dan SMP itu masih sama, padahal itu sudah berbeda dunianya atau berbeda masa perkembangannya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya bunda di masa-masa SMP ini atau remaja ini, agar apa yang kita sampaikan itu menjadi hal yang menarik dan diperhatikan oleh putra-putri kita. Yang pertama, ayah bunda sekalian, komunikasi itu tadi saya sampaikan memperhatikan masa perkembangan, betul. Terus komunikasi itu juga memperhatikan jenis kelamin. Bapak Ibu atau ayah bunda ketika komunikasi dengan anak cowok atau laki-laki, tentu harus dibedakan dengan komunikasi dengan anak cewek atau anak perempuan. Karena memang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan tidak sama ayah bunda dengan anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Karena memang Allah menganugerahkan hal yang berbeda, dan itu menjadi unik di masing-masing pribadi anak gitu. Misalnya kalau anak laki-laki itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara atau berdiskusi atau berkomunikasi itu, atau kita memberikan sebuah respon terhadap kejadian pada diri anak cowok yang itu mungkin kita kurang sreg ya, jika kata-katanya tidak pas, maka anak laki-laki itu cenderung tidak menerima Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu merespon suatu kejadian yang dengan kata-kata yang tumpah ruah seperti itu. Jadi kata-katanya itu tumpah ruah, kalau istilah kita ya cerewet seperti itu. Nah, itu bagi anak-anak cowok itu tidak disukai. Nah, tapi berbeda dengan anak perempuan. Nah, ini perlu kita perhatikan bagaimana pendampingan kita dalam hal komunikasi itu memang memperhatikan di antaranya jenis kelamin dan kondisi masing-masing putra-putri kita. Misalnya Bapak Ibu, anak cowok kita pulang dari sekolah, terus mukanya itu muka ditekuk seperti itu, punya masalah itu. Maka sikap kita sebagai orang tua tidak langsung merespon dari kata-kata. Ya mungkin dari kata-kata ya menyambut aja karena kedatangan mereka. Terus jangan langsung kita kepo Bapak Ibu atau berlebihan ingin rasa taunya itu tinggi sekali. Itu cenderung tidak disukai oleh anak laki-laki. Justru ketika anak laki-laki punya masalah sampai ke rumah, kita layani Bapak Ibu, kita sediakan makanan, kita tawari mandi, terus kita kasih minuman. Nah, nanti setelah beberapa waktu kemudian, beberapa menit kemudian, nah, kita baru bisa membangun komunikasi. Itu sehingga insya Allah lebih enak. Tapi kalau di anak perempuan tentu berbeda lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana perbedaan cara berkomunikasi terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini ketika kita komunikasi dengan pas, itu nanti anak-anak kita merasa enak, merasa nyaman, dan dia akan terbuka atau mudah komunikasi dengan kita sebagai orang tuanya. Tapi kalau dikit-dikit kita marah-marah, atau dikit kita ngomel-ngomel atau cerewet seperti itu, maka anak pun akan enggan dan akan
dan dia akan mencari tempat yang kira-kira nyaman Bapak Ibu, atau mencari teman yang nyaman. Kalau ketemu dengan teman yang bagus, insya Allah nggak masalah. Jadi dia akan ketularan atau kena dampak dari teman yang bagus. Tapi ketika anak itu mencari teman yang tidak bagus dan mendapatkan yang tidak bagus, itu sangat berbahaya sekali. Pernah ada sebuah pengalaman gitu, jadi anaknya itu tidak cocok sama orang tuanya karena memang kurang bijak ketika mensikapi sebuah masalah anak. Akhirnya anak itu main keluar, terus dia punya uang, terus dia jajan seperti itu. Dia jajan terus di warung angkring seperti itu. Ternyata di situ banyak pembeli yang lain, termasuk anak-anak muda pada ngobrol. Ternyata ketika melihat itu kok enak sekali ngobrol santai, tidak tegang. Tapi ketika di rumah itu rasanya itu tegang seperti itu. Ya karena respon dari orang tua yang kurang bijak atau tidak wasit. Akhirnya dia juga ikut ngobrol itu. Sekali ke warung itu, terus besok lagi balik lagi, ketemu lagi dengan orang-orang yang enak itu, yang cair seperti itu. Nah, suatu ketika ditawari sesuatu yang nggak bagus. Awalnya hanya ditawari, tapi akhirnya ketika mencoba 1-2 kali, maka anak itu kok merasa enjoy, atau relax seperti itu. Akhirnya dia pun berusaha untuk melakukan itu secara terus-terusan. Nah ini komunikasi atau gaya komunikasi kita kepada anak memang perlu kita perhatikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dalam pendampingan terhadap anak-anak kita adalah yang ketiga ya ini ya, itu memantau penggunaan alat elektronik yang ada di rumah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dampingi, kita bantu apa-apa yang menjadi konsumsi, tontonan dan lain sebagainya, sehingga harapannya hal yang baik itu yang dilihat anak dan akan berdampak yang buruk. Yang nomor 4 tentang pendampingan terhadap anak adalah bagaimana kita membangun suasana ibadah yang bagus di rumah, yaitu akan membantu perkembangan emosi anak, jiwa anak itu bagus, stabil, tidak mudah emosi dan lain sebagainya. Yang kelima ya Bunda sekalian, cara pendampingan kepada anak kita yaitu menyalurkan bakat, minat atau hobi. Nah, apa hobinya? Selama itu baik, maka layani ya Bunda sekalian, difasilitasi. Apalagi di zaman sekarang memang zaman keterbukaan, maka kita berusaha untuk memfasilitasi apa-apa hobi-hobi yang bagus, bakat-bakat yang bagus terhadap anak kita. Terus yang terakhir ya Bunda sekalian, di era ini memang kemandirian itu sangat bagus, perlu kita tanamkan. Maka jangan lupa menanamkan kemandirian kepada anak kita, melatih untuk mandiri, bangun pagi, membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah mungkin ini ya Bunda sekalian sedikit cara kita pendampingan terhadap anak. Jangan sampai kita kurang pendampingan karena tantangan zaman sekarang sangat besar dampaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah berjumpa kembali di tema yang kedua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.